Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video kali ini Cindy, Rizal, dan Zidan bakal membahas mengenai peranan Pancasila dalam menghadapi tantangan sosial revolusi industri 4.0. Kira-kira revolusi industri 4.0 itu apa ya? Dikutip dari CNBC Indonesia mengatakan bahwa revolusi industri yang keempat ini ialah bagaimana peranan teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling mempengaruhi kehidupan manusia. Hal ini bertujuan agar peranan teknologi semakin bisa memenuhi kebutuhan manusia yang semakin hari semakin kompleks. Nah, teman-teman, tentu di era revolusi industri 4.0 ini akan memberikan berbagai tantangan bagi kehidupan kita, mulai dari aspek sosial, ekonomi, sampai dengan lingkungan. Tantangan yang menjadi konsen kami dalam video kali ini adalah tantangan sosial, khususnya adalah tantangan peningkatan kerja virtual. Peningkatan kerja virtual dapat menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kehidupan kita, karena ketidakmampuan kita dalam memahami konsep dasar dan pengaplikasian kerja virtual dapat menjadi penghambat besar bagi kemajuan diri kita dan juga orang lain. Ada berbagai macam tantangan yang ditimbulkan di era revolusi industri 4.0. Untuk kali ini kita bakalan fokus ngebahas mengenai peningkatan kerja virtual. Apa sih kerja virtual? Apa sih virtual? Nah, untuk menemukan jawabannya, teman-teman bisa menilik dan meneropong kembali kondisi kita saat ini, di mana pandemi COVID-19 masih belum juga mencapai titik klimaksnya, sehingga menyebabkan interaksi sosial, kegiatan sosial, aktivitas sosial dialihkan semuanya melalui daring atau secara online ya, dan menggunakan platform-platform yang berbasis internet atau teknologi. Dari situ kita dapat simpulkan bahwasanya virtual itu artinya berarti segala interaksi, segala aktivitas, segala kegiatan itu dilakukan secara online atau secara daring melalui platform yang berbasis teknologi atau internet. Selanjutnya, untuk problematika peningkatan kerja virtual ini memiliki 4 pokok permasalahan lagi. Yang pertama itu permasalahan mengenai fleksibilitas ruang dan waktu, kemudian yang kedua itu permasalahan terkait keterampilan dalam teknologi, kemudian yang ketiga adalah permasalahan terkait keterampilan dalam bermedia, dan yang keempat adalah permasalahan terkait pengetahuan dan keamanan terkait teknologi informasi. Ayo kita bahas permasalahan-permasalahan di atas dan kita temukan cara pemecahannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Let's go! Pokok permasalahan yang pertama yang menjadikan dirinya sebagai tantangan revolusi industri 4.0 ialah fleksibilitas waktu dan tempat. Contohnya ialah semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula kecanggihan teknologi, dan semakin banyak pula manusia yang menggunakan teknologi untuk memenuhi kehidupannya. Tetapi manusia di sini itu lupa akan waktu saat menggunakan teknologi. Bahkan saat berkumpul dengan keluarga atau dengan teman, mereka menggunakan teknologi atau seperti memainkan handphonenya saat berkumpul. Kurangnya kedisiplinan kita sebagai manusia dalam memanfaatkan peranan teknologi tidak sesuai dengan nilai Pancasila sila kedua, yaitu manusia yang adil dan beradab. Manusia yang beradab ialah manusia yang memiliki potensi untuk berperilaku baik, sopan, dan berbudi pekerti. Dengan kita sebagai manusia dianugerahi potensi seperti itu, kita seharusnya bijak dan disiplin dalam menggunakan teknologi. Yang selanjutnya adalah keterampilan teknologi. Teknologi hadir dalam kehidupan kita tentunya untuk mempermudah segala jenis pekerjaan yang kita hadapi saat ini. Pemahaman akan teknologi ini tentu penting, agar masalah yang kita hadapi bersama dapat terselesaikan dengan cepat dan juga efisien. Sayangnya masih banyak oknum yang memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan pribadi mereka. Bila kita merujuk pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, tentu hal ini akan terhindarkan. Pancasila dapat menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan keterampilan teknologi ini, karena bila kita mengamalkan sila-sila dengan benar, kita akan menempatkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi kita. Permasalahan ketiga dari problematika peningkatan kerja virtual adalah permasalahan mengenai keterampilan dalam menggunakan media. Media itu adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi ya. Kira-kira apa aja sih media itu? Media itu ada banyak, ada berbagai macam nih ya. Teman-teman pasti semua tahu ada media televisi, ada media grafis dan segala macam. Nah, tetapi yang populer di masa kini adalah media sosial atau yang biasa kita kenal dengan medsos atau sosmed. Saya yakin teman-teman semuanya tidak ada yang tidak mengenal medsos, tidak ada yang tidak dapat mengoperasikan medsos, dan tidak ada yang tidak memahami apa itu media sosial. Saya yakin semuanya teman-teman sudah memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mengoperasikan produk media sosial ini. Nah,
perkembangan zaman yang diikuti oleh perkembangan teknologi memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap konsumsi atau penggunaan media sosial. Di satu sisi, media sosial itu memberikan dampak positif ya, kita bisa chattingan antar wilayah, antar kota, antar kabupaten, antar kecamatan, antar RT, antar negara, bahkan antar benua. Kita bisa melalui media sosial kita dapat saling berkomunikasi ya. Di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif ya. Nah, dampak negatifnya itu salah satunya adalah munculnya berita hoax ya di mana-mana, kemudian penggunaan akun-akun palsu yang mengadu domba, kemudian juga cacian atau makian kepada yang tertuju pada salah satu golongan, agama atau kelompok, dan itu bisa kita temui semuanya di negara kita Indonesia tercinta ini. Nah, pasti teman-teman punya pertanyaan nih, gimana cara memecahkan problematika dan permasalahan tersebut, gimana solusinya, apa upaya solutif yang dapat menyelesaikan ya atau mengurangi dampak negatif dari penggunaan media sosial. Cara terbaik yang bisa dilakukan untuk memecahkan problematika dan permasalahan ini adalah dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang tadinya dilanggar. Ya, contohnya misalkan implementasi nilai ketuhanan dengan cara kita menghargai sesama, saling memberikan komentar yang baik terhadap orang lain yang berbeda agama dengan kita. Yang kedua, bisa mengimplementasikan nilai persatuan dengan cara menghargai perbedaan, menghargai sesama bangsa, sesama warga ya. Karena kita tetap satu negara, satu cita-cita, satu tujuan, satu bangsa. Maka kita harus saling menghargai dan saling menghormati agar integrasi bangsa, integrasi sosial pun akan terwujud. Dengan demikian, kita dalam bermedia sosial itu tumbuh sikap perdamaian dan juga sikap kekeluargaan di antara sesama warga negara dan bangsa Indonesia. Sip. Pokok yang keempat yang menjadikan dirinya tantangan revolusi industri 4.0 ialah pemahaman mengenai keamanan teknologi informasi. Maraknya pencurian data online di cold storage menjadikan pokok permasalahan penting. Karena dengan adanya pencurian ini, data yang kita miliki dapat digunakan secara yang tidak-tidak oleh orang lain. Hal ini tidak sesuai dengan peranan Pancasila dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai manusia yang merupakan ciptaannya, tidak boleh melanggar aturan yang telah diberikan. Oleh karena itu, Pancasila hadir di sini sebagai pedoman untuk masyarakatnya dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, teman-teman, kita udah sampai ke dalam akhir video ini. Dari pemaparan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila dapat menjadi modal utama kita untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada dalam revolusi industri 4.0 ini. Oke, demikian teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyimak video kami sampai dengan selesai. Semoga teman-teman bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari dan tetap menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan revolusi industri 4.0. Tetap semangat. Salam Pancasila, salam Indonesia, satu Indonesia. That's... Ingat, jaga kesehatan. Sip. Masker, jangan lupa masker. Oke, sudah.